Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimas Dahlan Rizka. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang teori kesenjangan, tren kesenjangan yang sedang viral di media sosial ini. Nah, tren kesenjangan ini khususnya yang sedang viral di TikTok maupun di Twitter merupakan manifestasi dari kepedulian masyarakat terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang nyata di lingkungan sekitar. Tren ini umumnya diekspresikan melalui konten-konten humor atau meme yang memperlihatkan kontras gaya hidup antara kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang berbeda. Fakta-fakta di laporan hasil observasi dan data pendukung. Berdasarkan observasi dan data yang ada, tren kesenjangan ini bukan sekedar lelucon, melainkan refleksi dari kondisi real. Yang pertama, meningkatnya kesenjangan ekonomi. Menurut data Gini Rasio, Badan Pusat Statistik BPS mencatat bahwa Gini Rasio ukuran ketimpangan pengeluaran Indonesia mengalami kenaikan dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024, meskipun sempat menurun menjadi 0,379 pada Maret 2024, level terendah dalam satu dekade. Angka 0,381 pada September 2024 menunjukkan sedikit peningkatan ketimpangan Gini Rasio di atas 0,4 umumnya dianggap sebagai ketimpangan tinggi. Yang kedua, kontras gaya hidup dan akses sumber daya. Observasi lapangan, secara kasat mata kita bisa melihat perbedaan yang mencolok di kota-kota besar maupun daerah. Ada daerah perumahan yang mewah dengan fasilitas lengkap berbandingan dengan pemilikan padat penduduk yang akses air bersih atau sanitasinya terbatas. Hal ini juga terlihat dalam penggunaan transportasi, gaya berpakaian, hingga tempat hiburan yang dikunjungi. Yang ketiga, ada penyebab kesenjangan yang terjadi: pendapatan dan pembangunan yang tidak merata, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya hidup manusia atau SDM, faktor geografis dan keterjangkauan, kurangnya lapangan kerja. Yang keempat, ada dampak sosial dari kesenjangan: kecemburuan sosial, meningkatnya kriminalitas, penurunan kualitas hidup, dan potensi ketidakstabilan sosial. Yang kedua, ada dampak psikologis, yakni macam-macam dampak psikologis dari tren kesenjangan ini ialah: yang pertama, ada kondisi pikiran atau kognitif, perbandingan sosial yang merugikan, downward atau upward social comparison, distorsi realitas, overthinking, dan kecemasan. Yang kedua, ada perasaan emosional, kecemburuan dan iri hati, frustasi dan kemarahan, rasa tidak cukup, inadekuensi atau rendah diri, rasa bersalah atau malu, dan keputusasaan. Yang ketiga, ada sikap apatis atau pasrah, sikap menghakimi, konsumtif sebagai pelarian, skeptisisme terhadap mobilitas sosial. Yang keempat, ada perilaku penarikan diri sosial, perilaku agresif, verbal atau online, mencari afirmasi online. Perilaku beresiko dalam kasus ekstrim, pencarian solusi kolektif atau positif. Dalam observasi umum, fenomena ini sering terlihat dalam komentar-komentar di media sosial menunjukkan self-deprecating humor atau humor yang merendahkan diri sendiri sebagai mekanisme pertahanan. Misalnya, "Ini mah aku banget, cuma bisa pasrah," atau "kesenjangan ini nyata adanya, tapi ya mau gimana lagi." Di balik humor tersebut seringkali tersimpan rasa getir yang penerimaan pahit terhadap realitas. Penggunaan emotikon nangis atau tertawa sambil nangis juga sering mengidentifikasikan ambivalensi perasaan. Coba menertawakan penderitaan sendiri, tapi sebenarnya ada rasa sakit yang mendalam. Secara keseluruhan, tren kesenjangan di media sosial meskipun bertujuan menghibur, secara tidak langsung memperkuat narasi perbandingan sosial dan dapat memicu berbagai respon psikologis yang kompleks pada individu, mulai dari perasaan negatif hingga potensi perilaku adaptif atau maladaptif. 3. Ada teori psikologi. Teori perbandingan sosial atau social comparison theory. Apa itu teori perbandingan sosial? Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki dorongan untuk mengevaluasi opini dan kemampuan diri mereka dengan membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan ini bisa bersifat ke atas atau upward social comparison, yaitu membandingkan diri dengan sosial yang dianggap lebih baik, atau ke bawah, downward social comparison, yaitu membandingkan diri dengan seorang yang dianggap kurang beruntung. Tujuan perbandingan ini bisa untuk evaluasi diri, peningkatan diri, atau peningkatan mood. Bagaimana menganalisis tren kesenjangan dengan teori ini? Fenomena tren kesenjangan secara fundamental adalah tentang perbandingan ke atas.
dan perbandingan ke bawah, dan berakhir akan berdampak pada diri sendiri. Yang kedua ada teori keadilan distributif atau distributive justice theory dari G. Stacy Adams. Apa itu teori keadilan distributif? Teori ini berfokus pada persepsi individu tentang keadilan dalam alokasi sumber daya, dan hasil individu cenderung membandingkan rasio input usaha, waktu, keahlian yang mereka berikan dengan output atau gaji, fasilitas, pengakuan yang mereka terima, dan membandingkan rasio ini dengan rasio orang lain. Jika ada ketidakseimbangan rasio input atau output mereka tidak sebanding dengan orang lain yang dianggap setara, mereka akan merasakan ketidakadilan. Bagaimana menganalisis tren kesenjangan dengan teori ini? Itu ada persepsi ketidakadilan, reaksi emosional, dan kritik sosial. Yang ketiga ada teori identitas sosial atau social identity theory dari Henry Teichfeld and John Turner. Apa itu teori identitas sosial dan bagaimana menganalisis tren kesenjangan ini? Tren teori identitas sosial yakni menyatakan bahwa identitas diri seseorang sebagian besar berasal dari keanggotaan mereka atau kelompok sosial in-group. Individu cenderung mengkategorikan diri dan orang lain ke dalam kelompok, misalnya kaya atau miskin, kota atau desa, pekerjaan atau pengusaha. Mereka berusaha untuk mencapai atau mempertahankan identitas sosial yang positif dengan cara membedakan in-group mereka secara positif atau out-group dalam kelompok lain. Bagaimana menganalisis tren sosial ini? Yaitu ada pembentukan kelompok, identifikasi diri, stereotip dan prasangka, solidaritas kelompok. Lanjut, penggunaan teori-teori ini secara bersamaan dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana tren kesenjangan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku individu, serta bagaimana fenomena tersebar dan dipahami dalam masyarakat. Lanjut, pertanyaan yang keempat, ada pembahasan fenomena tren kesenjangan di media sosial yang saya amati dengan konten humor yang pahit tentang perbedaan gaya hidup secara jelas mengindikasikan adanya perbandingan sosial ke atas atau upward social comparison yang kuat. Individu khususnya berada di spektrum ekonomi menengah ke bawah secara terus-menerus terpapar visual dan narasi tentang kehidupan ideal yang jauh lebih dari realitas mereka. Sebagai contoh, postingan tentang liburan mewah dan gadget terbaru di sisi lain kontras dengan keluhan tentang harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Ini memicu pertanyaan eksistensi seperti, mengapa mereka bisa sementara aku tidak? Atau apa yang salah dengan usahaku selama ini? Menurut teori perbandingan sosial Festinger, perbandingan ke atas semacam ini sangat mungkin menimbulkan perasaan tidak mampu, cemas, dan bahkan depresi karena adanya kesenjangan yang dirasakan antara diri sendiri dan standar yang dilihat di media sosial. Apa itu teori keadilan distributif? Teori ini berfokus pada persepsi individu tentang keadilan dalam kesimpulannya ialah tren kesenjangan yang viral di media sosial bukanlah sekedar konten hiburan, melainkan sebuah refleksi dan kritik sosial terhadap realitas ketimpangan ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia. Data BPS yang menunjukkan fluktuasi gini rasio ditambah dengan observasi lapangan mengenai perbedaan gaya hidup dan akses terhadap fasilitas mengindikasi bahwa masalah kesenjangan ini masih relevan dan menjadi perhatian publik. Tren ini menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan dan harapan akan adanya pemerataan yang lebih baik. Berikut adalah kesimpulan mengenai fenomena tren kesenjangan, yakni poin pertama, refleksi realitas ketimpangan ekonomi. Yang kedua, ada perbandingan sosial yang menyakitkan. Yang ketiga, memperkuat persepsi ketidakadilan. Yang keempat, dampak psikologis yang kompleks. Yang kelima, ada pembentukan identitas dan solidaritas kelompok. Identitas sosial yang positif dengan cara membedakan in-group mereka secara positif atau out-group dengan combine. Refleksi realitas ketimpangan fenomena ini biasanya melainkan cerminan nyata dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Data seperti yang kedua, perbandingan sosial yang menyakitkan. Tren ini secara visual dan naratif memicu perbandingan sosial ke atas bagi banyak individu. Yang ketiga, memperkuat persepsi. Oke.